Halo guys, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bahas struktur dan organ hewan. Dan hewan yang aku gunakan adalah Eutrophis multifasciata. Selamat menonton. Nah, berikut ini adalah alat-alat yang aku gunakan untuk praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu ada pinset. Nah, di sini aku pakai 2 pinset, itu pinset mata dan pinset biasa. Itu gunanya untuk sebagai penunjuk bagian hewan atau untuk memegang hewannya nanti. Berikutnya itu ada suntik. Nah, suntik ini aku gunakan untuk menyuntikkan kloroform atau alkohol ke hewan yang akan dibunuh. Berikutnya itu ada cutter. Selanjutnya ada gunting. Nah, yang terakhir itu ada peniti atau pentul. Nah, itulah alat-alat yang aku gunakan untuk praktikum kali ini. Kita lanjut ke bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu sistem integumen. Sebelum kita lanjut, kita akan mengukur dulu panjang kadal, yaitu panjangnya kurang lebih 26 cm. Dan bentuk badan kadal itu persegi panjang, dan bagian kepala sedikit meruncing seperti segitiga. Nah, sistem integumen hewan ini berupa modifikasi epidermis yang terbuat dari zat tanduk atau zat kitin, yaitu sisik. Warna sisiknya cenderung agak gelap atau coklat keabu-abuan. Nah, ciri khas dari kadal ini adalah pada sisi samping tubuhnya, yaitu kadal memiliki warna yang berbeda dengan tubuh lain, yaitu warna jingga. Dan pada sisi punggungnya itu terdapat motif garis-garis. Untuk ukuran sisi kadal ini juga bervariasi, yaitu sisi bagian kepala lebih besar dibanding sisi bagian tubuh, dan sisi kaki dan ekor lebih kecil dibandingkan sisi bagian badan. Organ yang dapat dilihat dari luar yaitu ada 4 alat gerak atau kaki, dengan setiap alat gerak memiliki 5 jari dengan kuku yang tajam. Kemudian ekor yang bersifat ototomi, yang dapat memutuskan ekornya jika merasa terancam. Dan di bagian kepalanya dapat kita lihat lubang telinga. Nah, di lubang telinga ini dapat kita melihat secara langsung tuh gendang telinganya. Nah, yang kemudian itu ada mata dan kelopak matanya, ada hidung dan juga mulut. Baiklah, kita lanjut ke sistem integumen bagian bawah kadal. Selanjutnya yaitu bagian integumen bawah kadal. Untuk sisik bagian bawah bentuknya sama, hanya saja berbeda pada warnanya yang terlihat putih pucat. Nah, yang berikutnya yaitu pada sisi telapak kaki. Bentuk sisiknya itu lebih timbul atau menonjol. Fungsinya untuk mempermudah gerak kadal karena dapat memperbesar gaya gesek saat bergerak. Selanjutnya itu pada bagian bawahnya terdapat kloaka sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan genital pada kadal ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian muskularis. Selanjutnya yaitu sistem otot pada kadal. Nah, pada bagian otot aksial atau otot badan kadal itu berfungsi untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Nah, pada jaringan tungkai pada kadal ini menunjukkan variasi yang bergantung pada tipe gerakannya. Kadal memiliki sistem otot yang lebih kompleks, yang tujuannya agar mempermudah gerak saat berada di daratan. Selanjutnya yaitu otot bagian rahang bawah dan rahang atas pada kadal, dan juga di sini ada otot bagian ekor yang terdapat pada sepanjang ekor kadal. Kita lanjut ke bagian otot bagian bawah kadal. Nah, pada bagian otot bawah kadal itu terdapat otot dada, otot rusuk, dan bagian otot perut. Di bagian bawahnya terdapat otot panggul dan terdapat kloaka. Pada bagian kepala ini merupakan otot bagian leher bawah, dan ini merupakan otot rahang bawah untuk mempermudah gerak membuka dan menutup pada mulut kadal. Kita lanjut ke bagian respirasi.
Baiklah, kita masuk ke sistem respirasi atau sistem pernafasan pada kadal. Mekanisme respirasi pada kadal dibantu oleh beberapa organ. Yang pertama yaitu lubang hidung atau nostril. Ketika udara masuk melalui nostril eksterna, maka udara terus menembus pelat yang keras menuju nostril interna atau lubang bagian dalam. Setelah itu, udara melalui glotis sebagai celah untuk menuju ke laring. Nah, laring merupakan saluran yang terhubung secara langsung dengan trakea. Biasanya berisi beberapa pasang pita suara dan tersusun atas tulang rawan. Setelah di laring, udara diteruskan ke trakea. Nah, di trakea terdapat cabang trakea yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan pada reptil. Setelah udara masuk ke trakea, maka dilanjutkan ke paru-paru. Nah, pada paru-paru lah terjadi pertukaran oksigen dengan CO2 yang dibantu oleh alveolus. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya yaitu sistem digestifum atau sistem pencernaan. Baiklah, kita masuk ke sistem digestifum. Sistem digestifum pada kadal tersusun oleh saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dibangun oleh rongga mulut, dimulai dari celah mulut yang disokong oleh rahang atas dan rahang bawah, dan pada masing-masing rahang terdapat deretan gigi berbentuk kerucut. Selanjutnya yaitu ada lidah kadal. Lidah kadal berpangkal pada tulang hyoideum, terdapat di sebelah kaudal rongga mulut, bersifat bifida bercabang dua. Selanjutnya itu ada laring yang terletak di sebelah kaudal lidah. Lubang saluran eustachius terletak di pangkal kiri dan pangkal kanan rahang atas. Selanjutnya yaitu faringtekak, merupakan celah masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan berikutnya, yaitu esofagus. Nah, ini merupakan esofagus. Nah, letak esofagus itu di arah dorsal dan sejajar dengan trakea, berbentuk kecil dan memanjang. Berikutnya itu ada lambung, berbentuk silindris bumbung panjang, berdinding muskular sebagai pelebaran dari esofagus dan terletak di sebelah kiri rongga perut. Selanjutnya itu ada usus halus dan usus besar. Usus besar yang berfungsi sebagai rektrum yang bermuara pada kloaka. Nah, dan usus besar pada kadal yang saya bedah ini masih mengandung sisa-sisa pencernaan yang belum dikeluarkan. Selanjutnya kita beralih ke kelenjar pencernaan. Nah, untuk kelenjar pencernaan itu ada hati dan pankreas. Hati kadal terdiri atas dua belahan gambir, yaitu lobus kanan dan kiri berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya yaitu ada pankreas, terletak di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipi kekuningan. Nah, satu lagi itu ada kandung empedu, merupakan tempat untuk menampung empedu yang dihasilkan oleh hati dan terletak di antara kedua belah hati. Saluran empedu ini juga bermuara pada usus halus. Selanjutnya ada limfa yang terletak pada dekat pankreas yang merupakan organ pembuat sel darah. Selanjutnya kita masuk ke bagian sirkulasi. Baiklah, kita lanjut ke sistem sirkulasi pada kadal. Salah satu organ terpenting pada sistem sirkulasi adalah jantung. Jantung pada kadal memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Nah, pada bagian kanan atas terdapat aorta kanan untuk membawa darah yang berasal dari ventrikal kiri diedarkan ke kepala dan tubuh bagian depan. Nah, sebelahnya lagi aorta kiri yang berfungsi membawa darah yang berasal dari ventrikal kiri yang dialirkan ke seluruh tubuh bagian belakang. Nah, di belakang jantung ini terdapat sinus venosus yang gunanya untuk mengedarkan darah ke bagian bawah. Selanjutnya itu ada pembuluh nadi yang berwarna merah. Pembuluh nadi mengandung banyak oksigen, karena itulah dia berwarna merah. Dan juga ada pembuluh vena. Pembuluh ini sedikit berwarna biru karena mengandung banyak CO2. Nah, hal unik dari sistem sirkulasi ini adalah ia memiliki cavum venosum yang kecil. Fungsinya untuk meminimkan terjadinya darah yang bercampur antara darah yang sedikit oksigen dengan darah yang banyak oksigen. Baiklah, kita lanjut ke sistem syaraf. Baiklah, kita masuk ke sistem saraf kadal. Kadal memiliki otak dengan dua lobus olfaktorius yang panjang.
hemisfer cerebral, dan 2 lobus opticus, cerebellum dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum dan hipofisis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial. Pasangan-pasangan syaraf spinal menuju ke somit-somit atau ruas primer tubuh. Kadal mempunyai pusat sistem saraf atau ensepalon yang lebih tinggi dibanding amfibi. Belahan otak pada kadal berkembang baik dan terbagi menjadi 2, yaitu korteks yang merupakan bagian tepi berwarna abu-abu yang disebut substansi grisea, dan yang kedua itu medula, merupakan bagian tengah yang berwarna putih yang disebut substansi alba. Sistem syaraf pusat kadal meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama itu otak atau ensepalon yang mempunyai 5 bagian: otak besar, otak tengah, otak kecil, jembatan faral, dan sumsum sambung. Selanjutnya itu ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, organ-organ yang terhubung langsung dengan sistem syaraf yaitu salah satunya mata. Nah, mata menerima rangsangan atau menerima impuls atau dapat melihat. Setelah melihat, maka mata akan mengirim sinyal ke otak untuk membaca apa yang dilihat. Organ kedua yaitu telinga. Telinga akan bekerja dengan syaraf-syaraf pada otak dan mengirim sinyal kepada otak untuk menerjemahkan apa yang didengar. Baiklah, kita lanjut ke sistem skeletal pada kadal. Selanjutnya kita masuk ke sistem skeletal pada kadal. Nah, yang pertama yaitu ada tulang ekor pada kadal. Selanjutnya itu ada tulang panggul, ada tulang paha, ada tulang betis, dan juga ada tulang telapak kaki. Nah, di ujung-ujungnya itu ada tulang ruas-ruas jari. Selanjutnya ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ada tulang rusuk. Ke atasnya nanti ada tulang belikat. Nah, tulang belikat. Kemudian ada humerus, ada radius, ada ulna, dan tulang jari. Kemudian ada tulang lehernya, dan bagian depan yaitu tulang tengkorak. Sekian penjelasan untuk video ini. Thanks for watching.